Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dengan NPM 2024 1220096 dari kelas TIB angkatan 2024 dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, dan dengan dosen pengampu saya yaitu Muhammad Badi Tamam Mkom. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang arsitektur CPU atau struktur dasar. Lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu atau pembahasan yang pertama, yaitu apa itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam komputer yang bertugas menjalankan instruksi dari program. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena semua proses pengolahan data dan pengambilan keputusan dilakukan di sini. Setiap kali kita membuka aplikasi, mengetik, atau bahkan hanya menggerakkan mouse, CPU bekerja di belakang layar untuk memproses semua perintah tersebut. Tanpa CPU, komputer tidak bisa atau tidak akan bisa menjalankan apapun. Cara kerja CPU secara umum, dalam menjalankan tugasnya, CPU bekerja melalui beberapa tahapan yang berulang dan sangat cepat. Tahapan tersebut meliputi diantaranya mengambil instruksi atau hash, menerjemahkan instruksi atau decodes, dan mengeksekusi perintah atau secure, dan juga menyimpan hasil atau wordback. Proses ini terjadi jutaan hingga miliaran per detik, sehingga komputer dapat bekerja dengan cepat dan responsif. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu eh, struktur dasar CPU. Secara umum, CPU tersusun dari beberapa komponen utama yang saling bekerja sama. Komponen tersebut antara lain ada arithmetic logic unit atau bisa disebut ALU, dan juga yang kedua ada control unit, bisa disebut juga CU, dan juga ada register dan jalur penghubung antar komponen yang disebut CPU interconnection atau bus. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing, namun semuanya saling bergantung satu sama lain. Lanjut ke pembahasan berikutnya atau ke pembahasan yang nomor 3, yaitu arithmetic logic unit atau bisa disebut juga ALU. ALU adalah bagian CPU yang bertugas melakukan perhitungan dan operasi logika. ALU bisa diibaratkan sebagai otot dalam sistem komputer. Di dalam ALU dilakukan berbagai operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Selain itu, ALU juga melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan juga XOR, termasuk perbandingan nilai. Misalnya menentukan apakah suatu nilai apakah suatu nilai lebih besar atau juga lebih kecil. ALU juga menghasilkan status flag yang menandakan kondisi hasil perhitungan, seperti apakah hasilnya 0 dan terjadi kelebihan data atau tidaknya. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu control unit atau juga bisa disebut CU. Control unit atau CU berfungsi sebagai pengatur utama dalam CPU. CU dapat dianalogikan sebagai konduktor dalam sebuah orkestra. Tugas control unit adalah mengambil instruksi dari memori, menentukan apa yang harus dilakukan oleh CPU, serta mengirimkan sinyal kendali ke komponen lain seperti ALU, memori, dan perangkat input maupun outputnya. Seperti itu. Tanpa kontrol unit, ALU dan register tidak akan tahu kapan dan bagaimana harus bekerja. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu register. Register merupakan tempat penyimpanan internal CPU dengan kecepatan sangat tinggi. Walaupun ukurannya kecil, register jauh lebih cepat dibandingkan RAM. Beberapa register yang penting diantaranya program counter yang menyimpan alamat instruksi berikutnya. Instruction register yang menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Dan juga ada akumulator yang menyimpan hasil sementara dari operasi ALU.
Register kemungkinan atau memungkinkan CPU bekerja dengan cepat karena data tidak perlu selalu diambil dan memori utama dari memori utama maksud saya. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu hmm, siklus instruksi atau juga bisa disebut fetch, decode, execute. Semua komponen CPU bekerja bersama dalam suatu proses yang disebut siklus instruksi. Yang pertama adalah fetch, yaitu kontrol unit mengambil instruksi dari RAM berdasarkan alamat yang tersimpan dari program counter. Yang kedua yaitu decode. Instruksi tersebut diterjemahkan agar dapat dipahami oleh mesin. Yang ketiga adalah execute, yaitu lalu melakukan perhitungan atau pemindahan data sesuai instruksi. Yang terakhir yaitu store. Apa itu store? Hasil eksekusi disimpan kembali ke memori atau register. Siklus ini terus berulang selama komputer digunakan. Lanjut, yaitu kesimpulan pembahasan yang saya jelaskan di atas, yaitu sebagai kesimpulan dapat disimpulkan bahwa ALU berperan sebagai alat perhitungan. Kontrol unit bertugas mengendalikan seluruh proses dan register berfungsi sebagai penyimpanan cepat sementara. Ketiga komponen ini membentuk arsitektur von Neumann yang menjadi dasar dari komputer modern saat ini. Dengan memahami arsitektur CPU, kita tidak hanya belajar tentang komponen teknis, tetapi juga memahami bagaimana logika dan perangkat kerja bekerja bersama untuk menciptakan sistem komputer yang efisien. Lanjut, hmm, di sini saya akan menutup presentasi saya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai arsitektur CPU. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana CPU bekerja di dalam komputer. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.